Baiklah, kita berjumpa lagi di video soal-soal HOTS ya. Nah ini jadi saya ubah sedikit redaksinya bahwa soal ini adalah soal untuk persiapan UTBK atau mungkin PPG ya. Maksudnya kan di PPG itu ada uji pengetahuan itu ya. Dan juga untuk Olimpiade, tapi ini dasar-dasarnya dulu ya. Kita bicara teori dasar saja dulu. Nah, sekarang saya akan coba bahas lagi. Ini masih trigonometri, tapi nanti selain trigonometri kita akan coba bahas yang lain ya, termasuk baris deret yang seperti itu, logaritma, aljabar, ya, geometri dan sebagainya itu akan kita coba juga. Ya, jadi akan ada yang seperti itu pembahasannya. Ya, kita coba dulu sama ini ya. Sekalian saya mau ngetes juga apakah akan berhasil ini masukkan audionya karena ya biasanya audio juga bermasalah ya, sering tidak tepat suaranya. Sering ada gangguan dengungan ya. Kita coba. Nah, untuk soal yang seperti ini, ya ini kalau mau dikerjakan dengan cara normal ya barangkali bisa ya. Saya juga belum tahu ya kalau dikerjakan dengan cara normal. Di sana kan ada kosinus kali kosinus kali kosinus dan seterusnya. Ini 4 ya. 4 bentuk kosinus dikalikan. Kalau ini mau dikerjakan dengan cara yang biasa, saya yakin akan sulit ya. Sepertinya sulit karena saya dulu pernah nyoba waktu saya SMA mengerjakan ini dengan cara biasa. Itu sulitnya bukan main. Kita akan coba memanipulasi rumus dasar ya, rumus yang sudah wajar kita kenal. Itu bagaimana caranya dari rumus yang wajar itu kita selesaikan ini dengan cara yang lebih sederhana. Ya kalau mau dikalikan biasa kosinus kali kosinus ya bisa silahkan gitu ya, tetapi ya pengalaman saya itu susah ya, itu dulu begitu yang saya rasakan. Kita coba dulu ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di sini saya akan menggunakan teknik manipulasi ya. Jadi rumus-rumus yang biasa itu akan kita ubah. Nah, yang pertama begini, saya menggunakan sinus 2x ya. Sinus 2x ini rumus yang termasuk lumrah ya, wajar, sering kita temukan. Rumus sinus 2x itu kan harusnya begini, 2 kali sinus x kali kosinus x. Tetapi sekarang saya akan mencari kosinus x saja, karena di sini kosinus semua betulnya. Kalau pakai sin ya kita pakai sinus, itu sudah pasti. Sebentar ya, saya copy dulu. Oh tidak ada ternyata. Ada ya. Nah berarti gini sekarang. Berarti kosinus x itu adalah hasil dari sinus 2x dibagi dengan 2 kali sinus x. Nah, ini akan kita simpan. Sehingga ketika kita mengerjakan soal ini, ya kalau saya sih biasanya ya daripada melihat angka yang modelnya begini, saya akan ubah saja ya. Saya ubah dia dalam satuan pi radian itu ya. Kalau dalam bentuk pi radian ini kan nanti jadinya 180 itu pi ya, berarti pi per 17 ya, kira-kira begitulah ya. Apakah tidak boleh dibiarkan begitu ya? Boleh saja sebenarnya, tapi sekali lagi kan tergantung kenyamanan ya. Kalau saya pribadi ya saya lebih suka melihat kalau angkanya itu kelihatan kecil meskipun sebenarnya besar gitu. Ya kita kan bisa menyatakan sudut itu dalam satuan lain yang lebih sederhana, lebih simpel, lebih enak untuk dilihat gitu ya. Ya kita gunakan itulah. Ini 2pi jadinya, kemudian yang ini saya delete lagi, saya masukkan nilainya ya. Berarti kira-kira begini ya. 8pi. Oke, let's check it out ya. Cekidot ya katanya ya. Sebenarnya kan bukan cekidot, check it out ya. Nah, ini sama dengan. Nah, kita gunakan apa yang kita sudah misalkan tadi di atas tuh.
Tadi di atas kita memisalkan sinus X. Oke. Nah, kosinus ya. Saya masukkan aja begini. Ctrl C, Ctrl V. Sinus 2X, berarti ini 2 kali lipatnya ini ya. Pi per 17. Saya ambil dulu ya. Kenapa main copy paste ya? Supaya dia angkanya stabil, itu saja. Nah, kalau tidak pakai begitu, hasilnya angkanya biasanya tidak mau stabil. Ini equation yang baru memang seperti itu ya. Setelah 2007 ke atas itu. Kalau equationnya Microsoft yang di bawah 2007 ya, itu lebih nyaman digunakan karena hurufnya stabil ya. Meskipun agak lama loadingnya. Nah, sekarang begini. Kalau saya kalikan 2 pi per 17 kali 2 ya 2 pi hasilnya gitu ya. Saya tulis saja di sini. Oh ya, ini dia. 2 pi per 17. Nah, ini saya ganti saja ya. Saya akan sesuaikan ya dengan yang ada di sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Semua bentuk harus diubah dulu. Semua akan saya ubah. Berarti ini kalau 2 pi karena berarti 2 kali 2 itu 4 ya. 4 pi per 17. Oke, lanjut ya. Terus ini tadi 4 kali 2 8 berarti. 4 pi. Oke. Ya, lagi satu ya. Berarti kalau itu 8 kali 2 16 ya. 16 yang di sini ya tetap 8. Oh iya, saya lupa. Di depan ini bukan 2, ini 1 ya, tapi pi per 17. Nah, kira-kira kan begini. Ini hasilnya begini. Kita bisa lihat ini ternyata ada sebuah pola yang menarik bahwa kalian itu bisa menyederhanakan itu ya. Nah, supaya mudah saya ambil garis begini. Ini sinus 2 pi per 17. Ternyata punya kembaran dia di bawah. Nah, ini dia. Saya sederhanakan begitu. Kemudian 4 pi per 17. Oh, lagi-lagi dia punya kembaran di bawah. Nah, ini bisa dihilangkan. Ini namanya prinsip teleskopik ya katanya ya. Jadi, penghilangan suku yang di belakang oleh yang di depannya gitu. Entah lewat perkalian, pembagian, atau penjumlahan pengurangan ya bisa juga. Jadi itu hilang. Sehingga nanti yang tersisa itu yang di belakang sana ya. Nah, ini kan 2-nya tidak hilang. 2 itu tidak hilang. Karena ada 4 ya, 2 pangkat 4. Ingat 2 pangkat 4 ya, bukan 2 kali 4 ya. Itu kali semua ya, 2 2 2 2. Itu hasilnya 16 ya. Yang di atas itu yang tersisa tinggal ini. Nah, ini dia. Ini kelihatannya berbeda, tetapi kalau kalian menggunakan sifat sudut berelasi, ini kan sebenarnya ini kita bisa nyatakan dengan bentuk kain. Bentar ya. Ini. Saya ambil dulu equation. Saya bisa menulisnya seperti ini ya kira-kira. Itu berelasi ya, bahwa ini kalau dijumlahkan 16 pi per 17 ditambah pi per 17 itu kan hasilnya pi gitu ya. Jadi ini saya copy. Jadi banyak konsep yang digunakan di sini, tetapi sebenarnya tidak rumit ya. Nah, jadi seperti itu, 16 pi per 17 itu dapatnya dari sini. Sehingga kalau kita gunakan sifat sudut berelasi sekali lagi, ini pada akhirnya bisa kita nyatakan seperti ini. Jadi sin pi per pi minus alfa yang itu ya. Itu digunakan lagi di sini. Nah, lihat ternyata atas dan bawah itu bisa dicoret dan hasilnya ya nanti saya tinggal ini kan aja ya. Ini di sini saya pertegas saja ya supaya jelas bahwa ternyata itu sama ya.
Oke, saya delete begitu. Sehingga nanti hasil akhir yang kalian dapatkan itu adalah ini ya. Ini sinusnya sudah habis ya. Yang di atas habis. Kalau habis itu ya berarti 1 ya, pembagian. Oke, jadi ini adalah hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 1/16. Jawabannya masih sama, 1/16. Oke, ini contoh soal yang kedua tentang trigonometri ya. Oke, kalau kalian suka dengan konten seperti ini ya, mohon dukungannya ya, supaya saya tetap bisa semangat untuk berkarya ya, menambah lagi video-video seperti ini. Ini ya, ini adalah contohnya ya, pemanfaatan rumus dasar supaya menjadi sesuatu yang baru ya. Oke, saya cukupkan dulu video ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya.